Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita patut mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan kita juga patut mengucap syukur atas segala kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah roh yang hidup yang sudah mendiami hati kita masing-masing memberikan jiwa yang tenang kepada kita untuk kita bisa memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang semuanya untuk saat teduh dan merenungkan betapa baiknya Tuhan kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita ambil saat teduh sejenak sambil musik mengalunkan pujian Roh yang hidup penuhiku. Kita katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Semuanya bangkit berdiri. Katakan, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah
Kami bersyukur buat Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur buat Roh Kudus sebagai penghibur, penuntun, penolong kehidupan kami. Kami tidak sendiri ya Tuhan, karena Engkau berjanji untuk selalu menyertai kami. Immanuel, Allah yang menyertai kami. Dan kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami, memenuhi setiap hati kami, memulihkan setiap hati kami, menyemangati setiap hati kami, dan menyembuhkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mendapatkan lawatan Allah di tempat ini. Setiap kami mengalami pemulihan demi pemulihan. Haleluya. Mengalirlah ya Roh Kudus. Mengalirlah Engkau ya Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Setiap hati kami ya Tuhan. Kami rindu lawatan Allah terjadi di tempat ini. Benar Tuhan, mengalir di hidupku. Katakan dengan segenap hatimu, mengalirlah, mengalirlah ya Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Amin, amin ya Tuhan. Mengalirlah, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, di hati ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Katakan sekali lagi, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Amin. Mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Amin. Haleluya Tuhan, terima kasih. Saya minta dengan hormat Pak Alex untuk berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, hingga kami tiba di gereja dalam keadaan selamat. Dan Tuhan, kami serahkan kegiatan ibadah kami, baik secara online maupun onsite, ke dalam tangan penyertaan-Mu. Dan biarlah semua ibadah kami dapat berjalan dengan baik dan lancar, termasuk hamba-hamba-Mu yang melayani. Engkau yang urapi dengan otoritas kuasa-Mu dan hikmat-Mu nyata atas kehidupan mereka semua.
sehingga betul-betul melakukan pelayanan ini untuk kemuliaan-Mu semata-mata. Dan kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Alex. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Tidak terasa kita akan memperingati kenaikan Yesus Kristus. Saya percaya, kita semua percaya bahwa ketika Tuhan Yesus menyatakan kuasanya melalui kebangkitannya, banyak orang yang melihat, merasakan bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar Allah. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang layak dipuja, disembah dan dimuliakan oleh setiap suku bangsa. Mari kita mengingat kembali betapa bahagianya, bersukacitanya ketika murid-murid benar-benar merasakan janji Allah bahwa Dia bangkit, hidup pada hari yang ketiga. Dan pada saat ini juga saya rindu untuk kita semua menyanyikan pujian yang mungkin sudah lama tidak pernah kita nyanyikan. Tetapi biarlah itu sebagai refleksi dalam hati kita masing-masing melalui iman kita, bahwa kita senantiasa bersukacita, bersorak-sorai karena kebangkitannya. Dan sebentar lagi kita akan memperingati kenaikannya, tetapi kita tidak tinggal sendirian, tidak dibiarkannya karena ada Roh Kudus sebagai penggantinya. Amin. Mari kita menyanyikan pujian ini. Rayakan Yesus, rayakan dengan penuh sukacita. Di sini dulu ya kita menyanyikan. Dan saya memberikan waktu bagi siapa saja yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, baik di tempat ini maupun yang ada di Zoom. Mari Bapak Ibu, siapa yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilahkan, saya memberikan waktu. Apakah ada Bapak Gembala kita, Pak Yopi? Di Zoom aja, silahkan yang di Zoom. Ada Pak Pur, ada siapa lagi? Ada suami terkasih. Ada suami, oh iya. Ternyata mengikuti dulu, ya. Pantesan saya perhatikan kok belum datang gitu ya. Tapi puji Tuhan ya bisa beribadah bersama-sama.
Ya, Bapak Ibu, mungkin suami saya mengambil keputusan untuk ibadah melalui Zoom. Karena tadi pagi ada kejadian yang tidak diduga-duga. Ketika Haga mau mandi, dia mengangkat air mendidih dari panci ya. Lalu pas mau dituangkan, sebagian dari telinga panci itu licin, jadi tertumpah. Pas langsung menyiram telapak kakinya sebelah kanan. Dia, waduh, saya kaget. Ada apa Haga? Waduh, saya kemarin itu, maaf ya, saya kemarin itu malam itu udah punya pilih. Kan bapaknya bilang, aduh ini harus hati-hati, ini anak bawa panci ini. Karena bapaknya itu memasang telinga panci sebelah kanan berbeda dengan yang aslinya. Saya tuh udah gimana ya, aduh jangan sampailah. Tapi saya punya firasat, ini kayaknya kalau nggak hati-hati memang kan kejadian. Tapi bukan berarti saya mengiyakan, cuman terkadang kita itu tahu gitu ya, tapi susah untuk mengatakan. Saya bilang ke Haga, hati-hati ya membawa ini ditekan gini. Nah pas udah gitu akhirnya kejadian. Saya merasa gimana gitu ya, kasihan sekali miris. Untung kita sedia obat di rumah. Obat yang paling penting itu obat panas gitu ya. Lalu obat luka kulit, bisi ini mah tiba-tiba ada kejadian apa gitu ya. Cepet-cepet lah udah. Saya bilang udah jangan ini dulu. Karena gak mungkin dia bisa berjalan. Masih segar istilahnya ya. Masih, karena sepenuhnya telapak itu dia kena air panas. Jadi dia belum sempat mandi, belum sempat buka baju, pas di palang pintu itu udah mulai tumpah. Saya pikir licin itu lantai, bukan masalah licin lantai. Ya, lantai mah enggak licin gitu karena ada lap suka kering gitu. Ya itu tadi jatuh kurang keseimbangan tangan kanan atau apa ya. Nah, Bapak Ibu tolong mohon doanya karena Haga ini juga sedang mempersiapkan dia UTBK masuk UPI jurusan DKP supaya tidak tergoncang gitu ya pikiran hatinya, karena rencana dia itu minggu-minggu ini dia akan konsultasi dengan temannya untuk membahas tentang tes-tes ujian ya, entah matematika, psikotes dan segala macam lah. Dia merencanakan ketemuan dengan teman sekolahnya yang dia dulu sempat diantar juga sama dia ke Unpar gitu ya. Jadi ya istilahnya bekerja sama lah mereka, kamu bantu saya bantu kamu gitu. Nah jadi ya semoga melalui peristiwa ini, walaupun dia mungkin merasakan sakit, tidak bisa kemana-mana, saya bilang kepada dia, sabar ya Haga. Saya hanya bilang gitu aja, sabar ya Haga, sabar gitu ya. Jadi ya karena saya tahu gitu ya, rencana dia tuh, planning dia tuh nanti apa gitu ya. Jangan sampai itu menghambat dia aja untuk melakukan aktivitas dia yang lain gitu. Nah terus tadi yang kedua, kami juga tadi sempat tabrakan Bapak Ibu ya di Jalan Soekarno-Hatta yang dekat dekat depannya itu tuh sebelum depannya pasar Caringin. Jadi area itu dari belakang saya udah lihat, saya udah merasakan dia dari belakang mengikuti bis luar kota yang akan berhenti. Bis itu dari jarak jauh sudah memberikan rating kiri ya mau berhenti. Tapi anak ini mungkin karena mengingat saya takut ngebut dia gimana dia ngikutin bis terus dan kurang memperhatikan rating kiri. Nah ketika saya bilang, abang belok kanan, pas dia mau belok kanan mungkin nurut ke saya ya, karena udah hampir, karena pikir saya biar nggak terlalu siang terlambat gitu untuk latihan, dia belok kanan trak dengan motor. Mungkin lupa dia kasih sen kanan, secara tiba-tiba belok kanan, dari belakang nabrak gitu motor dengan motor. Saya melihat pria dan wanita ini masih muda ya, tapi sepertinya orang Sumatera gitu ya. Akhirnya berhenti dulu bang. Saya berhenti bang sini, terus kita berhenti aja ya secara etika lalu lintas, kami berhenti, dia juga berhenti. Spion kami bengkok gitu ya, berubah gitu. Orang teh malah memperhatikan kami ya. Mungkin karena kami yang tertabrak, tapi kalau saya lihat dari teknisnya sih kayaknya kesalahan kami karena tiba-tiba belok ke kanan gitu ya. Akhirnya saya turun, abang tenang aja, mama yang bicara ya, dia tidak aja di motor. Saya hadapi orang itu. Gimana ini bu? Kata orang itu ya. Gimana ini bu? Kami ini kenapa ibu belok kanan tiba-tiba? Iya saya tahu saya salah.
anak saya salah, kata saya. Tadi memang anak saya mau belok, saya suruh dia belok karena bis berhenti dan dia tidak memperhatikan spion, kata saya begitu. Terus karena dia bicara. Terus abang bagaimana? Ya kita sih nggak apa-apa, Jana. Terus ibu bagaimana dengan anak ibu? Kita nggak apa-apa, kata saya ya. Kita nggak apa-apa. Terus gimana sekarang, kata saya? Ya udahlah, katanya gitu. Karena ada orang-orang dari seberang tuh menyeberang mendekati kami. Gimana saksian saya Maya ada ribut-ribut gitu. Udahlah geus lah gitu. Bete, gimana ibu? Nggak ada apa-apa. Jadi gitu ya bang ya, kata saya. Mohon maaf, kata saya teh gitu. Ya saya merendahkan hati aja ya, karena ya kalau nggak gitu mungkin orang juga terpancing emosinya. Ya udah bu, nah, ibu tapi nggak apa-apa, itu anak ibu. Nggak ada apa-apa. Pas udah gitu, udah bang. Datang lagi orang lain ke kami. Gimana bu? Itu aya nu nyeri henteu cenah. Kumaha bu? Itu ibu henteu naon? Henteu pah, henteu nuhun cek saya teh, henteu cenah. Itu putra ibu cenah. Enggak. Dia memang mental pisan gitu ya. Nah di situ saya, aduh Tuhan, tolong, kata saya, kami mau pelayanan, mau beribadah kok. Anak yang ke satu gini, yang kedua membawa motor ya gini. Tapi puji Tuhannya saya tanya, gimana? Kamu kaki nggak sakit? Karena kan kanan ya. Enggak. Ya udah, motor juga nggak ada apa-apa, kata saya. Nah itu ya, makanya tadi saya merenungkan pujian demi pujian. Aduh betul ya, Tuhan berikan ketenangan kepada saya untuk melayani ya. Walaupun kami pernah mengalami dua hal yang mungkin secara manusia itu menghambat gitu ya, menghambat kami. Tetapi bersyukur gitu ya, Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tidak tutup mata, semuanya dibuat lancar. Ya, saya benar-benar bersyukur, berserah kepada pimpinan Roh Kudus sampai tiba di tempat ini dan ibadah kita juga bisa terlaksana ya. Nah itulah kesaksian dari saya, semoga bisa menguatkan dan menjadikan pembelajaran bagi kita semua ya. Karena kapan saja, di mana saja bisa aja segala sesuatu terjadi. Tetapi Tuhan mau kita tetap tenang dan melihat kepada pertolongan Dia yang nyata. Amin. Ada lagi yang lain? Baiklah, kalau tidak ada, kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak boleh ragu akan janji Tuhan, akan kasih Tuhan, karena firman-Nya iya dan amin. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, bahwa firman-Nya berkuasa atas kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu.
tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan biarkan kami mau percaya dan percaya kepada Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Tuhan menjadikan hari yang baru bagi kami. Dan kami juga percaya bahwa Engkau hadir bukan hanya hari ini, tetapi hari-hari di depan kami dalam seluruh fase hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau sama-sama belajar akan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya ada kerendahan hati bagi hamba-Mu dan juga kami semua, sehingga kami sungguh belajar dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang hidup. Kami bersyukur untuk hari ini, ambil alih semuanya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi Pak Nelson, Pak Pur. Tuhan Yesus memberkati ya. Anus luar biasa ini selalu setia. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Satu kebenaran yang kita sering dengar, sering baca, dan juga mungkin sering sampaikan. Saya juga pernah sampaikan hal ini. Kita akan buka di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Oke, minta tolong untuk Mei boleh membacakan Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Ya, terima kasih. Kita akan buka satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Oke, minta tolong Pendeta Alek boleh bacakan Amsal pasal 3 ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, 6 ke-7. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Allah, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Iya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentu dalam hal kehidupan kita punya banyak sekali pengalaman ya. Hari ini pengalaman Ibu Nelson sama sekali tidak pernah terpikirkan gitu ya. Kayaknya yang satu ada hal yang tidak mengenakan, satu lagi sama juga gitu ya. Tapi tentu Tuhan memberikan atau mengizinkan kita mengalami hal-hal yang kadang-kadang bahkan tidak kita inginkan gitu ya. Saya baru datang kemarin, ada keperluan bertemu sama rekan sudah lama gitu ya, sahabat saya Jakarta, jadi subuh itu saya baru sampai gitu ya. Tapi keretanya itu cukup lancar gitu. Jadi saya boleh menikmati bagaimana kebaikan Tuhan, bisa bertemu sama teman dan semuanya bisa selesai gitu ya. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, di situ dikatakan menarik bagi saya, ada kata-kata terkutuk. Ada kata-kata terkutuk. Kalau kita melihat di dalam Galatia pasal yang ke-3 ayat yang ke-13 gitu ya, itu bagaimana situ dikatakan bagaimana Tuhan itu, lebih jelas lagi kita akan baca saja di dalam Galatia pasal yang ke-3. Bisa minta tolong Arya boleh bacakan Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Ya, terima kasih. Nah, ada banyak kata-kata kutuk yang kita baca di dalam Alkitab, tetapi kita semua mungkin punya satu
pemahaman atau pendapat yang sama bahwa kutuk itu bukan satu kata yang menyenangkan. Ya, saya pernah dengar ada seorang anak gitu ya, terus karena dia lakukan hal yang tidak menyenangkan, ini kejadian benar gitu ya, terus ibunya bilang, emang ya kamu tuh anak nggak tahu diri, terkutuk, dia bilang gitu. Wah, itu melukai gitu ya. Waktu dia cerita sama saya, bayangkan anaknya sendiri dibilang gitu ya, terkutuk. Kan terkutuk itu sesuatu yang kayaknya tuh tajam banget gitu ya. Kebayang tiba-tiba kalau misalnya gitu ya, tadi waktu Ibu Nelson sama Arya jalan, Arya tidak lihat dengan baik misalnya ke depan gitu, ada kesalahan, terus bilang, kamu tuh gimana sih, terkutuk banget gitu ya. Aduh, sesuatu hal yang kayaknya apaan sih gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kata-kata terkutuk satu hal yang tidak menyenangkan, kata-kata yang mengindikasikan satu kecelakaan, satu celaka, sesuatu yang tidak menyenangkan ketika orang mendengarkan itu gitu ya. Tadi situ kita melihat bahwa kata terkutuk itu sebenarnya terjemahan dari kata kerja arar gitu ya, kalau di dalam Alkitab, di dalam Ibrani yang artinya muak atau benci. Tadi di dalam Galatia dikatakan bahwa Tuhan menjadi terkutuk, menerima kutuk itu. Tuhan menjadi satu pribadi yang dibenci, satu pribadi yang dimurkai. Kita sama-sama melihat bagaimana Tuhan menerima hal-hal yang tidak menyenangkan karena kita. Kita sama-sama tahu Tuhan Yesus harus mengosongkan dirinya, masuk di dalam dunia yang mengerikan, di dalam dunia di mana dia tahu semuanya akan menolak dia, ya, di dalam penolakan terhadap tugas yang harus dia kerjakan sebagai penyelamat. Tapi dia jalani itu, dia seperti kayaknya menyerahkan dirinya untuk menjadi terkutuk. Ya. Belum mati aja dia mendapatkan satu perlakuan yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam pasal yang kita lihat di dalam pasal Yeremia pasal yang ke-17 tadi gitu ya, itu satu kata-kata yang bagi saya itu menarik. Di sini dikatakan ayat yang ke-5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita baca ayat ini sebenarnya nggak perlu dijelaskan juga, udah jelas ya. Terkutuklah, dimulai dengan kata terkutuklah, celakalah, mengerikanlah gitu ya. Orang yang ngapain? Tidak disebutkan terkutuklah orang yang membunuh sesamanya, tidak disebutkan terkutuklah orang yang membenci sesamanya, tidak dikatakan terkutuklah orang yang utang nggak bayar-bayar misalnya, terkutuklah orang yang nggak bisa memberikan pengampunan. Enggak, tetapi menarik di ayat ini adalah terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya selalu kagum dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Dia tidak pernah menutupi banyak hal tentang dirinya. Dia menyampaikan bahwa aku Allah yang pencemburu. Dia tidak hanya menyampaikan hal-hal yang baik, ya. Atribut kealahannya itu sesuatu yang luar biasa. Pernah Bapak Ibu cemburu? Arya pernah cemburu nggak? Cemburu itu bukan hanya cemburu ketika aku suka sama seseorang, sama cewek, terus ada yang lain lagi suka juga, aku cemburu gitu ya. Bukan hanya itu, tapi cemburu itu kan satu perasaan yang kayaknya diduakan gitu ya, tidak menjadi nomor satu.
Alek pernah cemburu kah? Wis, nggak pernah cemburu. Ya, susah banget untuk cemburu kayaknya ya. Berbahagialah kalau Alek nggak pernah cemburu ya. Tapi kadang-kadang wanita tidak dicemburi juga suka merasanya gini, bener nggak sih dia cinta sama saya kok nggak ada cemburu-cemburunya gitu ya. Saya ingat gitu ya dulu waktu saya masih pacaran dulu dengan mantan saya waktu saya kuliah gitu. Orangnya tuh cool banget gitu ya, cuek banget gitu ya. Sampai saya memutuskan apa namanya masih anak itu ya, masih anak apa ya, remaja enggak sih, tapi maksudnya masih muda lah ya dengan pemikiran yang kadang-kadang konyol. Saya mikir, saya mau coba mau lihat dia tuh cemburu atau enggak gitu ya. Karena kayaknya dia cuek banget, jadi saya ngerasa dia cinta enggak sih sama saya gitu. Nah Tuhan bilang aku adalah Allah yang pencemburu, artinya dia tidak mau diduakan. Ketika kita mengandalkan manusia, maka kita tanpa disadari berarti tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Oh saya mengandalkan Tuhan, tapi kamu mengandalkan manusia. Saya sudah percaya misalnya sama Pak Saud. Pak Saud saya punya masalahnya begini. Terus kata Pak Saud, oke, saya akan bantu untuk menyelesaikannya. Sudah akan dibantu. Tetapi saya merasa, benar gak ya Pak Saud bisa bantu? Aku tanya deh sama Pak Nelson. Pak Nelson, saya tuh punya masalah gini-gini. Oh, tenang, kata Pak Nelson ya, nanti saya bantu. Ya, saya merasa bahwa saya tidak bisa sepenuhnya percaya sama Pak Saud sehingga saya mencoba cara yang lain, bertanya ataupun meminta bantuan kepada Pak Nelson. Ini sebagai contoh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terkutuklah. Mengerikan banget kata-katanya ya, tajam banget. Kata-katanya kok kayaknya nggak banget gitu ya. Tapi ini firman yang dituliskan oleh Tuhan bagi kita, dipesankan bagi Tuhan, bagi kita dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tadi di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima seperti dibandingkan. Berbahagialah orang yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hanya berharap kepada Tuhan. Sebenarnya jelas bahwa Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Ya, dibandingkan orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dengan orang yang mengandalkan Tuhan di ayat ini ya. Hasilnya pun gitu ya. Kemudian bukan hanya itu saja, dibandingkan adalah yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi ada orang yang mengandalkan, di sini dijelaskan ada orang yang mengandalkan dirinya sendiri, ada orang yang mengandalkan Tuhan, berarti compare-nya ya, dibandingkannya. Ada orang yang hatinya menjauh dari Tuhan dibandingkan dengan orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini saya senang dengan ayat ini ya. Dan hasilnya pun dibandingkan gitu ya. Seperti hasilnya yang mengandalkan diri sendiri seperti semak bulus di padang belantara, ya. Tinggalnya di tanah yang angus, di padang gurun di negeri paling asin yang tidak berpenduduk. Satu kondisi yang tentu juga tidak diharapkan oleh orang untuk bisa tinggal, tidak ada harapan. Tetapi yang mengandalkan Tuhan dibandingkan hasilnya apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau pohon dia dekat dengan sumber air, udah pasti subur gitu ya. Nah, Welly itu senang banget berkebun gitu ya. Nah, kemarin ini anggrek-anggrek berbunga Bu Yani. Anggrek di Bu Yani itu luar biasa gitu ya. Saya kadang-kadang ngerasa jealous gitu ya. Bagus banget karena saya suka gitu ya. Di rumah itu nggak berbunga-bunga, padahal dulu itu kalau berbunga tuh ngeruntuy gitu ya. Nah, kenapa? Saya juga nggak tahu. Mungkin dia sedang beradaptasi. Tetapi satu hal yang saya alasan yang saya dapatkan, mungkin saja memang saya tidak rajin untuk menyirami gitu ya. Kan udah mandi tembok, jarang menyirami tanaman ini. Tapi Welly itu cukup rajin gitu ya. Jadi setiap pagi dia siram, nanti sore dia siram. Dia kalau udah asik dengan berkebunnya, dia udah lupa dengan yang lainnya gitu ya. Nah, beberapa kali saya lihat, berbunga. Terus ada anggrek yang udah bertahun-tahun gak berbunga gitu ya. Itu udah muncul bunganya. Saya jadi exciting. Kayaknya bagaimana nih hasilnya gitu ya. Semuanya seger-seger.
Kenapa? Karena selalu mendapatkan asupan air yang cukup. Pohon yang ditanam di tepi aliran air pasti seger, gitu ya. Tapi kalau nggak ada air, rasanya banyaknya layu seperti itu. Nah, itu digambarkan untuk kehidupan kita ketika kita mengandalkan Tuhan, maka ya kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Enggak kekeringan, gitu ya. Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Itu sesuatu hal yang juga menyegarkan. Tidak mengalami datangnya panas terik. Padahal kalau panas terik pasti datang ya. Matahari ada panas terik pasti datang, tapi kenapa dibilang tidak mengalami panas terik? Artinya ketika panas terik itu ada, itu tidak membuat orang yang mengandalkan Tuhan ya itu menjadi kekeringan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sini ditutup dengan dikatakan tidak khawatir dalam tahun kering, tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau pohon bukan bunga, maka yang kita lihat bahwa pohon itu baik atau tidak, segar atau tidak, sehat atau tidak, adalah dia menghasilkan buah. Kalau kita disuruh pilih gitu ya, apakah kita akan memilih mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan Tuhan? Tentu secara teori kita akan langsung berkata saya mau mengandalkan Tuhan, betul ya. Saya tidak mau mengandalkan diri sendiri, tapi saya mau mengandalkan Tuhan. Tapi kadangkala dalam praktek kita sehari-hari, kita lebih banyak berusaha membantu Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Kayak tadi saya gambarkan, saya udah minta tolong sama Pak Saud, tapi bisa nggak ya? Terus saya berpikir dan saya berkata, udah deh saya mau bantu Pak Saud bisa biar masalahnya cepat selesai. Saya cari bantuan ke Pak Nelson. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, bagaimana ketika kita membuat sebuah keputusan untuk mengandalkan Tuhan? Itu nggak mudah. Saya pertama kali saya mengenal dan bertemu sama Pak Yopi itu di kampus di Tiranus gitu ya, mengajar PWTN. Saya ingat ya Pak Yopi mengajar PWTN, ngobrol dan saya dari situ saya mengikuti perjalanan Pak Yopi bersama dengan Ibu gitu ya, perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang naik turun gitu ya. Tapi menariknya bagaimana saya selalu mendapatkan insight yang baru ketika Pak Yopi menyampaikan pengalaman hidup bagaimana kayaknya simple banget gitu ya, ngandalin Tuhan banget gitu ya. Kadang-kadang ketika ada banyak hal gitu ya, saya ngomong sesuatu sama Pak Yopi gitu ya, dia bilang udah no excuse, nggak ada alasan. Nah, itu yang saya selalu ingat. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita memberikan alasan sepertinya kita mau membenarkan diri sendiri. Apa yang saya lakukan itu ya benar gitu ya. Kadang-kadang kan kita seperti itu mengandalkan diri sendiri, iya saya benar gitu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengandalkan berarti percaya pada yang diandalkan. Kalau saya percaya sama Pak Saud untuk menyelesaikan masalah saya, maka saya akan mengandalkan dia. Saya yakin bahwa dia akan bisa menyelesaikan masalah saya. Ketika kita berkata saya percaya kepada Tuhan, maka kita percaya sepenuhnya bahwa dia bisa diandalkan. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar bahwa Kristus adalah pribadi yang bisa diandalkan? Bagi saya itu sudah teruji. Bahwa Tuhan Yesus bisa diandalkan bagi hidup saya itu sudah sangat-sangat teruji. Saya tidak pernah meragukan bahwa Tuhan itu bisa diandalkan atau tidak. Seperti yang saya katakan, saya senang sekali ada yang satu lagu yang bahwa saya akan tetap percaya, bukan karena saya melihat. Kadang-kadang pandangan kita bisa menjadi kabur ya. Saya percaya bukan karena melihat, tetapi karena firman-Nya tidak berubah. Firman-Nya tidak berubah artinya Sang pemberi firman itu juga tidak berubah. Firman-Nya aja gak berubah, apalagi yang memberikan firman. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Mari hari ini kita sama-sama kembali diingatkan. Ada banyak cara kita bisa lakukan untuk kita bisa menyelesaikan persoalan hidup kita. Untuk kita bisa melewati waktu-waktu masa-masa di dalam hidup kita ke depan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah cara itu adalah cara yang selaras dengan maunya Tuhan? Ya. Saya punya satu murid yang bermasalah dengan mamanya, gitu ya. Nah, mamanya bingung. Saya bingung, Miss, bagaimana saya bisa menghadapi ini satu anak yang ngerasa dirinya paling benar, katanya bilang gitu ya. Masih SMP masih paling benar, katanya bilang itu. Keras kepala banget gitu ya. Sementara waktu bicara dengan anaknya bilang, saya nggak mau, dia lagi marahan sama mamanya. Dia bilang, pokoknya aku nggak mau baikan sama si mama. Kenapa? Saya bilang, mana tuh keras kepala, nggak bisa dikasih tahu, maunya menang sendiri, katanya bilang gitu ya. Pokoknya merasa opininya yang paling benar, katanya. Aku ngomong juga nggak nggak diperhatikan gitu ya. Percuma ngomong sama mama, katanya seperti itu. Dalam hati saya berkata, Tuhan, yang satu bilang anaknya keras kepala, yang satu bilang anaknya mamanya keras kepala. Jadi saya bilang, oh memang ini benar ibu dan anak gitu ya. Karena sama-sama keras kepala, bukan anak tetangga. Ya dari mamanya berarti ya. Gak mungkin mamanya dari anaknya kan, yang duluan mamanya. Jadi sampai akhirnya apa ya, tapi memang iya anaknya keras kepala banget. Saya bilang, biarin aja, pokoknya saya gak mau maafin si mama, saya bilang gitu. Saya bilang kalau kamu butuh waktu ya enggak apa-apa. Enggak lah, pokoknya sampai kapan aja juga biarin aja katanya. Tapi kalaupun mama berubah juga, dia bilang gitu ya. Saya belum ngomong apa-apa. Saya tetap aja enggak mau maafin mama, udah capek katanya bilang gitu. Bisa berkata seperti itu, keras kepala memang. Saya bilang, kamu boleh tidak, karena mereka berpisah gitu ya. Kamu boleh tidak punya, dia tidak tinggal sama mamanya. Tapi tidak boleh punya ketika kamu punya kebencian, itu akan menghancurkan hidup kamu gitu ya. Jadi pokoknya kami dalam pembicaraan. Sampai saya sampaikan sama mamanya kenapa anaknya menjadi marah dan semuanya. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari sering kali kita berkata bahwa apa yang kita pikirkan itu menjadi satu hal yang paling benar. Bahkan dalam satu keluarga aja, benar ya? Kadang-kadang kita memegang ego kita masing-masing. Kadang-kadang kita berkata sama Tuhan, meskipun tidak dikatakan, tetapi apa yang kita lakukan, Tuhan harusnya begini, harusnya hidup saya begini gitu ya. Harusnya Tuhan lakukan begini buat saya. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, tentu kita harus kenal siapa yang kita andalkan. Kita menikmati bagaimana kebangkitan Tuhan, ya. Kita menikmati bagaimana kebaikan Tuhan, ya. Tentu itu bukan hanya sesuatu hal yang kita tahu, tetapi mari kita menghidupi. Mari kita menghidupi bagaimana Tuhan hadir di dalam hidup kita. Kalau saya ingat pengalamannya Ibu Yani ya, operasi berkali-kali, saya mah nggak sanggup. Bukan hanya nggak sanggup badannya, nggak sanggup juga dananya gitu ya, harus operasi berkali-kali. Rasanya kayaknya wah udah deh gitu ya. Perjalanan pengobatan kalau saya suka ngikutin gitu ya, bapak sama ibu juga kan itu juga capek ya, harus ada waktu, darah harus dicuci, kayaknya harus dikeluarin lagi, dimasukin lagi gitu ya Bu. Sesuatu hal yang tentu nggak menyenangkan, tubuh juga rasanya nggak enak. Tapi bagaimana bisa bertahan bersama pengalaman-pengalaman itu, karena tentunya sebuah keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan bisa mengizinkan kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, iya. Tuhan bisa mengizinkan kita mengalami yang namanya air mata, iya. Tadi Bu Nelson sudah berkaca-kaca ya, selalu seorang mama berkaitan dengan anaknya pasti hatinya luas. Gitu. Kita bisa mengalami rasanya sakit hati, bisa. Kita bisa mengalami rasanya kemarahan, bisa. Kita bisa mengalami perselisihan bahkan dengan soulmate kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk mari hari ini kita mau sama-sama melihat bahwa Tuhan hadir.
Pengenalan kita terhadap Tuhan tidak bisa menjadi sempurna. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana pengenalan Tuhan atas hidup kita itu detail. Pak Yopi bilang Tuhan itu detail dengan hidup kita. Dan Tuhan detail dengan setiap hal yang kita alami. Dia mengenal kita luar biasa. Jadi apa yang perlu diragukan, apa yang perlu dikhawatirkan, apa yang perlu ditakutkan. Karena dia mengenal kita dengan sempurna. Kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan sempurna, tapi dia mengenal kita dengan sempurna. Itu yang paling penting. Karena sumber kehidupan kita adalah Tuhan. Ya. Mari kita sama-sama menghidupi dia di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama dalam setiap hal kecil apapun, selaraskan sama Tuhan. Tuhan, saya mau ke sini. It's okay kah? Mungkin hal sederhana gitu ya. Kadang-kadang ketika saya naik motor, saya bilang kan saya seringkali ngobrol sama Tuhan. Tuhan, ini udah jam segini. It's okay kah lewat sini? Jadi hanya kadang-kadang pun saya nggak dapat jawaban gitu ya dengan apa yang saya obrolkan sama Tuhan. Kan nggak bisa Tuhan ngomong langsung gitu ya. Tapi itu membuat kita menjadi lebih lebih nyaman karena kita sudah menyampaikan sesuatu sama Tuhan. Tuhan, saya menghadapi anak yang seperti ini. It's okay kah dengan jawaban-jawaban seperti ini? Tuhan, saya mengalami badannya nggak karu-karuan. It's okay kah? Saya harus istirahat? Atau it's okay kah kalau saya berangkat kerja? Ada banyak hal-hal yang saya selalu ngobrol sama Tuhan. Nggak harus mengambil waktu saat teduh secara pribadi yang benar-benar kusuk gitu ya. Tapi keseharian saya mau segala sesuatunya itu diselaraskan dengan Tuhan. Kadang-kadang ketika saya kesal misalnya dengan di rumah gitu ya, Tuhan aku tuh kesel banget gitu ya. Ini bisa cerita apa saja. Yuk mari menghidupi Tuhan dalam hidup kita dan biarkan kita hidup di dalam Dia. Karena Tuhan bilang di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu janji Tuhan dalam hidup kami itu sangat banyak. Bahkan kadang-kadang kami tidak bisa menghafal setiap janji-janji Tuhan. Kadang-kadang kami tidak bisa mengerti dengan seluruh kehidupan kami. Tetapi kami mau percaya Tuhan, kami mau percaya dan kami mau percaya. Kita mau angkat satu pujian, hatiku percaya. Satu pujian yang sederhana tetapi mari ini boleh menjadi keyakinan kita bahwa hatiku percaya kepada Tuhan. Hatiku
mau percaya meskipun kami tidak melihat hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami mau percaya meskipun mungkin kami tidak merasakan apa yang kami ingin rasakan. Kami mau percaya meskipun mungkin kami tidak mengalami apa yang ingin kami alami. Tuhan, bahkan justru sebaliknya, kadangkala mungkin ada banyak hal yang membuat kami menjadi khawatir, menjadi tidak tenang. Mungkin kami berpikir bagaimana dengan anak-anak kami. Kami berpikir bagaimana dengan pasangan kami. Kami berpikir bagaimana dengan pelayanan kami. Bagaimana dengan studi kami, bagaimana dengan pekerjaan kami, bagaimana dengan orang tua kami, bagaimana dengan teman-teman kami. Ada banyak hal yang kami pikirkan Tuhan. Dan kadangkala banyak rasa yang mengacak-ngacak semua hati kami. Tetapi mari Tuhan, hari ini kembali kami boleh diingatkan bahwa ketika kami hanya memikirkan fokus kepada sekitar kami, fokus kepada diri kami, dan kami mengabaikan Engkau yang jauh lebih besar dari segala sesuatu yang ada di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang seperti firman Tuhan, terkutuk karena mengandalkan manusia, mengandalkan pengertiannya sendiri, mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tetapi biarkan hari lepas hari kami sungguh menghidupi Tuhan. Dengan kami boleh belajar sedikit demi sedikit, setiap langkah selalu bertambah pengenalan kami akan Tuhan. Tetap kami terbatas Tuhan, tetapi ketika kami punya kerinduan untuk menghidupi Engkau di dalam hidup kami, untuk lebih mengenal lagi Engkau dalam hidup kami, mengenal setiap karakter Tuhan dalam hidup kami, biarkan itu menjadikan kami menjadi kuat, menjadikan kami boleh semakin setia, menjadikan kami boleh semakin yakin bahwa kami tidak salah dengan keputusan kami ketika kami percaya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa yang terbaik Tuhan berikan bagi kami. Bahkan Engkau rela bukan hanya terkutuk bagi kami, tetapi karena kutuk itu menjadikan Engkau mati bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemenangan-kemenangan yang Tuhan tunjukkan. Biarkan kami boleh menjadi orang yang menang, lebih dari pemenang. Menang atas setiap persoalan kami, menang atas setiap hal-hal yang membuat kami tidak bisa berpikir lebih baik untuk menuju hidup yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kami, memberkati segala sesuatu yang boleh kami kerjakan. Biarkan tetap mendatangkan kebaikan, karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami menyerahkan juga jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa, kami boleh bersyukur. Amin. Kasih Tuhan berkati. Untuk saat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya mempersilahkan yang bertugas, silakan. Baik, kita akan perjamuan kudus. Saya undang Pak Saud dengan Bu Ade, Pendeta Ade dengan Pak Saud. Bisa sambil diiringi lagu, satu lagu. Sejauh timur. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau pergi lagi pelanggaranku.
besar kasih-Mu. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Berterima kasih. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri. Sekali lagi katakan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita angkat roti, kita siapkan hati, dan betul-betul kita mengingat, bahkan juga memberitakan tentang pengorbanan Kristus. Tuhan, kami bersyukur atas karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib, atas penyelamatan-Mu yang Engkau kerjakan. Dan saat ini kami akan mengadakan perjamuan kudus. Biarlah kami memperingati semua karya-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami umat manusia, menebus dosa kami, menyelamatkan kami. Bahkan kami juga mengingat bahwa kami terus memberitakan Injil Kristus setiap kali mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur atas pengorbanan Kristus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan ini, yang dimana Yesus menanggung semua murka untuk menebus dosa kita di atas kayu salib. Kita bersyukur atas semua itu. Tuhan, kami bersyukur setiap kali kami memakan dan meminum roti dan cawan, kami punya satu hal yang kami lakukan, memberitakan kematian-Mu di atas kayu salib.
menyatakan keselamatan-Mu yang Engkau kerjakan, yang Engkau di mana menanggung segala kutuk, tapi juga Engkau memberikan kepada kami keselamatan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pendeta Alek yang sudah memimpin dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, sebentar kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman kepada kami, dan kami boleh dilayakan juga untuk melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini. Dan kami juga bersyukur kembali Tuhan untuk berkat-berkat jasmani yang Engkau senantiasa berikan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, dan biarlah kami boleh memberikannya dengan penuh ucapan syukur dengan kerelaan. Dan kami percaya Tuhan, setiap keuangan yang terkumpul boleh dikelola dengan takut akan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan yang bertugas, sambil memberi persembahan kita katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus. Saya persilahkan kepada yang menyampaikan warta jemaat dan pengumuman. Terima kasih Bu Ade firman Tuhannya. Ya. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 dikatakan ada 3 hal tadi ya. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan diri sendiri, dan jangan jauh dari Tuhan. Ya, Tuhan hanya menyatakan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia, karena itulah yang harus kita yakini. Terima kasih Bu Pendeta Ade. Ya, kita akan mendengarkan warta tanggal 7 Mei ya. Persembahan kita 415.000 ya. Terima kasih atas persembahannya, Tuhan memberkati. Yang berulang tahun tanggal 14 Yudi, tanggal 16 Pak Saud, tanggal juga 16 Ibu Rindu Tasoid, ini tanggal 23 Ibu Mei, tanggal 26 Arya. Wah, banyak yang Mei ini ya. Ya, ini harusnya hajatan yang kita tanggal 14 itu Mei itu kita baca Polisilepnya itu Ibu Ade ya, semua ada Pendeta Alek ya. Ya, bisa dibaca. Tetap kita dengarkan Bapak Yopi ya, dari Radio CV setiap minggu sore pukul 6. Ya, ini bangsa dan negara. Ya, masih ada pokok doa lain? Agak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada siang hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami, di mana kami tetap boleh memakai tempat ini untuk beribadah. Kami juga rindu
supaya Tuhan juga yang memberkati pemilik tempat ini Tuhan. Berkati dia dalam kesehatannya, berkati juga segala usahanya Tuhan. Harganya juga kami serahkan kepada Tuhan, sehingga Tuhan terus memberkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk firman yang kami dengarkan Tuhan, mengingatkan kami kembali, supaya kami hanya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, supaya kami tidak hanya berharap kepada manusia, tapi kami hanya berharap pada Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati dia, menolong dia Tuhan. Di dalam keluarga pun Tuhan berkati dia. Dan juga supaya senantiasa hari demi hari mereka menjadi berkat Tuhan. Di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Kami serahkan keluarga pada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Untuk Pak Presiden sampai bawahannya kami doakan. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, memberikan kepada mereka hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga di dalam memerintah Indonesia ini mereka boleh bijaksana Tuhan untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di Indonesia ini Tuhan. Sehingga mereka boleh Tuhan menenangkan juga masyarakat. Kami juga berdoa untuk situasi ekonomi, biarlah Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa untuk cuaca yang sering tidak menentu Tuhan, sehingga banyak orang yang menderita sakit Tuhan. Kami juga berdoa untuk juga saat ini untuk situasi politik, terutama untuk menjelang pemilu Tuhan. Kami doakan Tuhan untuk TNI Polri Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka Tuhan, sehingga mereka siap untuk menghadapi setiap tantangan dan juga masalahnya akan terjadi. Kami berdoa supaya keamanan Indonesia tetap terjaga Tuhan. Kami sekarang serahkan negara kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada saat ini juga khususnya untuk Haga yang saat ini juga Tuhan terkena air panas Tuhan. Kami doakan biarlah Tuhan juga yang menolong dia, sehingga tidak terjadi sesuatu yang parah, tapi biarlah Tuhan yang menolong sehingga dia mengalami kesembuhan. Kami juga berdoa untuk cita-citanya, untuk tes di UPI. Biarlah Tuhan juga yang menolong sehingga dia boleh juga Tuhan di sana diterima Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga Pak Nelson dan juga Pak Pur yang bersama-sama kami, walaupun mereka lewat Zoom, tapi kami yakin bahwa Tuhan akan memberkati mereka melalui firman yang telah ditaburkan Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan untuk Pak Yopi dan Ibu, Tuhan berkati juga mereka Tuhan. Biarlah Tuhan melalui terapi itu boleh mereka dipulihkan kembali. Mereka boleh semakin hari semakin sehat Tuhan. Bahkan mereka boleh terus saling bergandengan tangan, saling mengasihi, menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada saat ini juga Tuhan untuk juga yang akan berulang tahun dan yang sudah berulang tahun Mei ini Tuhan. Kami doakan biarlah Tuhan juga yang menolong dalam perjalanan hidup kami, supaya kami juga boleh melihat dan juga boleh melihat kasih Tuhan yang luar biasa, dan kami boleh menghitung hari-hari yang kami lalui sehingga hati kami menjadi hari demi hari menjadi bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan semua pokok doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ya, terima kasih Pak Saud. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kasih-Nya yang tidak pernah berubah, kebaikannya yang selalu ada, dan kehangatannya kiranya akan terus menyinari engkau, melewati hari-hari di depanmu. Dan kiranya karya Kristus di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi penghiburan, menjadi kekuatan, menjadi bagian di mana engkau boleh terus bertahan, karena Dia sudah menang atas hidupmu. Dan kiranya penghiburan Roh Kudus yang akan selalu ada, menemani hari-harimu, akan menjadi keyakinan bahwa engkau tidak sendiri. Dan penghiburan Roh Kudus kiranya boleh terus ada saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Mari katakan terima kasih Yesus. Kami bersyukur kembali Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan kepada ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah kasih Allah senantiasa tercurah atas perjalanan kehidupan kami di hari esok, di hari yang akan mendatang yang akan kami lalui. Terpujilah Engkau atas penyertaan Tuhan ketika kami pulang dari tempat ini sampai tiba ke rumah kami masing-masing. Damai sejahtera Allah menyertai kami semua. Amin. Mungkin ada pengumuman, silahkan Bapak Ibu duduk kembali. Pak Alex silahkan.